Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami semua diutus untuk pergi dan mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, dan pertobatan bagi semua orang. Sehingga Yesus Putramu dikenal, disembah, dipuji, dan dimuliakan oleh semua bangsa. Bantu kami untuk merasakan dan mengalami tugas perutusan dan diberi kuasa kepada kami untuk mengusir kuasa kegelapan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi tugas perutusan menjadi rasul, menjadi murid Yesus adalah suatu anugerah. Sekali lagi suatu anugerah yang kita miliki semenjak kita dibaptis, semenjak kita diberi sakramen penguatan. Dan ini juga harus menjadi suatu kesadaran kita bahwa Tuhan ketika mengutus kedua muridnya berdua-dua, mereka diberi kuasa, diberi otoritas untuk mengusir kuasa kegelapan, kuasa jahat. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita sadari bahwa di dalam diri kita sudah ada kuasa, sudah ada otoritas, sudah ada kekuatan. Maka kita tidak pernah boleh takut terhadap kuasa apapun. Ya, meskipun kita tetap waspada. Karena iblis seringkali begitu licik dan begitu pandai, ya, membungkus segala sesuatu seolah-olah itu berasal dari Tuhan. Dalam zaman ini orang begitu mudah menggunakan nama Allah, nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi tak jarang justru untuk memuliakan diri mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri. Inilah bungkusan si iblis yang seringkali menutupi mata kita untuk melihat. Tidak semua kata-kata yang dikatakan seperti dikatakan Yesus yang berkata Allah, 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 ya, berkenan kepada Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk merasakan dan mengalami. Maka seperti pemazmur mengatakan, aku datang untuk merasakan dan mengalami kekuatan dan kuasa Allah. Di samping kita diberi kuasa, otoritas, sekali lagi otoritas, mandat untuk tugas perutusan untuk mewartakan Kristus. Diberi mandat juga untuk mengusir kuasa kegelapan sehingga kita tidak pernah boleh takut. Tetapi kita juga diminta untuk sederhana. Untuk tidak berlebih-lebihan. Untuk tidak menggantungkan segala sesuatu kepada yang bukan Allah. Kecuali hanya pada Allah. Tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa uang. Ya, kemiskinan, kesederhanaan di dalam karya. Dan tidak boleh menggantungkan sekali lagi kepada harta benda duniawi. Dan ini suatu peringatan yang besar bagi kita. Ya, karena nanti orang begitu percaya pada kita lalu memberikan banyak hal. Tak uang, tak harta, kekayaan, melimpah. Ya, dan kita bisa jatuh di dalam hal-hal yang duniawi itu. Jadi ini merupakan suatu peringatan, suatu teguran untuk tidak bergantung kepada hal-hal duniawi. Dan itulah maka kita diminta sederhana. Dan itulah diminta kita miskin. Dan itulah diminta supaya kita tidak membawa apa-apa kecuali Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Dan kita tidak hanya mewartakan Kristus sehingga orang beriman kepada Kristus, tapi juga mewartakan pertobatan. Sekali lagi pertobatan. Pertobatan itu bukan yang gampang, bukan yang mudah, bukan yang sesimpel yang kita bayangkan, tidak mudah. Orang bisa saja ya menjadi Kristen, menjadi Katolik, tapi belum tentu bertobat. Ya. Belum tentu, karena
Bahkan nama kita pun, ya, nama kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, percaya pada Yesus, belum juga merupakan jaminan bahwa kita sungguh-sungguh bertobat. Dan ini merupakan suatu proses panjang yang harus diperjuangkan sampai kita mengakhiri perjuangan kita di dunia ini. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, proses pertobatan itu adalah proses yang harus kita jalani. Proses untuk membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Membiarkan diri kita untuk dijadikan alatnya. Ya. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Atau Santo Fransiskus Assisi mengatakan, aku adalah the instrument of God. Aku hanya ada alat Tuhan belaka. Ya, aku adalah pekerja Tuhan. Saudaraku terkasih, semoga di saat-saat seperti ini, sekali lagi setiap kali kita merayakan Ekaristi, ite missa es, pergilah dalam damai Tuhan. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Diutus, dan diutus. Semoga kita sadar bahwa Anda dan saya diutus untuk membawa Kristus dimanapun juga. Dan tugas perutusan ini adalah tugas apa? Tugas tanda kedewasaan hidup kita. Kita berani bergaul dengan siapa saja, dengan orang apa saja. Ya, apakah juga kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita? Beranikah kita juga keluar dari diri kita sendiri, ya, untuk bermingle atau bergaul dengan siapa saja tanpa kita takut, bahkan mungkin tidak perlu juga kita mewartakan Kristus, tapi hidup kita menjadi tanda kebaikan bagi orang lain, bagi kita. Maka mari saudaraku terkasih, semoga kita semua berani bergaul dengan siapa saja dan menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus tanpa mungkin perlu juga, ya, menunjukkan siapa Kristus, ya, bagi kita. Dan ini membutuhkan suatu proses yang tidak mudah. Ya, sekali lagi, keberanian kita untuk bergaul dengan siapa saja dan menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam diri kita tanpa perlu menunjuk-nunjuk iman kita kepada Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita dan membuat kita bergaul dengan siapa saja dan membiarkan Tuhan sendiri bekerja dalam mulut kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam iman kita, dan menjadi tanda yang baik bagi siapa saja yang hidup bersama dan di tengah kita. Semoga tugas perutusan ini kita emban dengan penuh kesadaran bahwa Yesus memberikan otoritas kepada para rasul, memberikan kebersamaan, persaudaraan, bukan hanya sendiri tetapi kita bersama untuk mewartakan Kristus dan hidup dalam kesederhanaan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anda diutus dan pergi mewartakan Kristus. Amin.